itu ada keluarga yang menabuhkan pembicaraan mengenai seks di dalam keluarga, sehingga anak-anaknya itu banyak yang nggak tahu apa-apa mengenai seks menurut orang tuanya. Hasilnya dia punya 2 anak perempuan bunting semua waktu SMA. Nah ini kan ada sesuatu yang nggak beres dalam hal ini. Satu sisi dia sangat menabuhkan seks itu sakral, hanya boleh diketahui oleh orang tuanya, sementara anak-anaknya malah mengalami hal seperti itu. Bagaimana nih Pak Richard Anda menjelaskan dalam konteks secret sexuality and sensuality? Orang tua waktu punya anak kan dia tidak diajarin bagaimana untuk membesarkan anaknya. Jadi dia mewariskan apa yang dia dapat oleh orang tuanya, seperti itu. Nah kemudian yang warisan itu dia berikan lagi kepada anaknya. Jadi ajaran yang dianggap benar itulah bagi mereka. Tetapi anak-anak yang dalam generasi saya, ada orang-orang yang juga hamil di luar nikah. Dan ketika mereka punya anak dan anaknya besar, beda tuh cara ngajarnya. Karena mereka belajar dari experience mereka, ya ternyata dari experience mereka mengatakan, oh orang tua saya keliru ngajarnya. Mereka mengajarkan anak-anaknya berbeda. Gitu. Saya melihat dalam pengalaman hidup saya yang kejadian-kejadian seperti itu. Dan ketika saya punya anak, saya citrakan dari kecil anak saya mengenai the power of sex, ya seperti apa, dan up to them, dia mau destroy dirinya sendiri atau mereka menjadi kreatif, ya. Tapi pengetahuan itu harus diberikan kepada mereka dan berikan kepada mereka free will to choose. Tapi jangan ditutup, dipaksakan satu. Kita buka saja, berikan kepada mereka choicesnya, biar mereka berkembang dengan pilihannya sendiri. Mungkin jawaban saya itu, Pak. Iya, ini jawaban yang sangat tidak konvensional, tapi saya kira paling realistis dalam kehidupan modern yang sekarang ini. Tapi kalau Pak Richard berbicara ini misalnya di kampung mana gitu kan, atau di desa mana, ini bisa ditimpukin batu nih Pak Richard. Karena itu apakah Pak Richard punya cara atau metode tersendiri bagaimana menjalankan hal seperti ini menggunakan dalam kaitannya dengan budaya atau tingkat peradaban masyarakat setempat, supaya ya mereka menyadarilah bahwa seks itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang sakral yang hanya boleh diketahui orang tua gitu. Ya memang tidak mudah, karena budaya yang seperti ini sudah demikian melekatnya, sehingga waktu kita mau memberitahukan hal ini ada rasa tidak percaya. Oleh karena itu ada teknik yang namanya pre-talk. Kita harus berbicara dulu kepada mereka. Ini sebenarnya hipnosis massal kan. Ya ini sebenarnya adalah hipnosis massal, bagaimana suatu masyarakat sudah dihipnosis sehingga seperti itu. Jadi kalau kita ingin memperbaikinya, kita harus melakukan dihipnosis massal. Cara terbaik melalui hipnosis massal adalah melalui media massa, melalui forum-forum seperti ini, melalui pendidikan di sekolah, ya. Itu jangan baru satu generasi saya kira baru akan lebih efeknya akan terasa. Tetapi yang dilakukan harus dihipnosis. Ada orang namanya Dr. Hildgard. Dia tuh ahli hipnosis. Dia menghipnosis seseorang bahwa tangan kirinya tidak merasa sakit kalau dimasukkan ke RS. Kan masukin RS kan sakit kan kalau lama-lama. Jadi setelah dimasukkan setengah jam ditanya, sakit nggak tangan kamu? Dia bilang, oh tidak sakit katanya. Oke, sekarang coba tangan kanan kamu menulis. Apa yang dirasakan? Dia menulis tuh, bukan apa yang dirasakan oleh tangan kiri, apa yang kamu rasakan. Dia tulis, aduh tangan kiri saya sakit, aduh tolong saya, bebaskan saya. Nah, lalu dia berpikir, kok satu orang bisa mempunyai 2 perasaan yang berbeda. Satu merasa tidak sakit, karena dihipnosis, satu dia merasakan sakit. Jadi di tiap-tiap dia menyimpulkan, di tiap diri orang, ada yang namanya hidden observer. Ada observer yang tersembunyi, yang tahu bahwa ini tidak benar, ini sakit. Tapi dia takut untuk mengungkapkannya. Karena apa? Karena yang hipnosis lebih berkuasa. Demikian juga kita. Kita sering sekali mempunyai hal-hal yang kita tahu bahwa orang tua yang diberitahu orang tua kita mungkin tidak benar. Hal-hal mengenai seks yang kita kurius mau nanya tidak benar. Kalau anak kecil kan dia tanya aja kan. Iya tanya. Saya lahir dari mana? Ini gimana? Tapi begitu kita mulai dewasa, kita takut. Ya, kita dihipnosis bahwa ini tabu. Seperti di keluarga, ada aturan, tidak boleh bicara mengenai ini. Sehingga hidden observernya tidak keluar. Ya, ini harus melakukan proses dihipnosis. Tapi mungkin dilakukan satu generasi, Pak Richard. Mungkin, sangat mungkin. Dari pendidikan media massa. Ya. Kalau sekarang tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang seks dan sexuality, apakah sudah mekar seperti yang Pak Richard tadi jelaskan? Contohnya dengan kasus video porno itu jelas sangat belum mekar, sangat rendah.
Betul. Ya. Masih sangat Ya, rendah. dan banyak tokoh-tokoh yang kita anggap intelek, orang-orang intelek, yang berbicara dengan kesadaran yang sangat rendah, sangat judgmental. Iya betul. Ya, sangat. Ada juga tokoh-tokoh intelek yang tidak judgmental, dia bilang mind your business. Tapi menurut saya di kita ini masih terjadi friksi soal itu. Dan celakanya penyelenggara negara kita seperti kepolisian jangan terjebak sampai hal-hal seperti itu. Karena tekanan dari publik, ya itu sebenarnya juga hidden tekanan dari publik lalu menjudge seseorang ya dengan memakai pasal-pasal apa saja. Yeah. Kan hukum kita sudah kacau sekali. Yeah. Hukum juga mencerminkan Kesadaran satu bangsa. Tapi menjalankan hukumnya itu sendiri juga mencerminkan kesadaran satu bangsa. Kita lihat aja kepolisian, dia mau seperti apa. Bagi saya kalau dia membawa itu ke pengadilan, maka menunjukkan bahwa kesadaran dari aparat kepolisian atau dari institusi kepolisian dari sisi level kesadaran adalah rendah.